Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Ayo silakan Mbak Yuli siapkan dulu berdoa untuk teman-temannya. Ya Bu, ya duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu. Oke. Kita berdiri sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mbak Yuli dulu. Ya, gerijanya Mbak Yuli ya. Iya Mbak Yuli ya. Ya Bu. Hiduplah Indonesia Raya. Oke. Indonesia Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Sudah Bu. Oke, terima kasih, semangat sekali. Nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Termasuk pendidikan karakter nasionalisme. Oke. Kalian masih pagi ya, harus semangat. Ya, pertemuan kemarin kita membahas teks deskripsi, dan pertemuan hari ini kita akan belajar teks berita. Ada yang pernah membaca atau mendengar berita? Nonton berita Bu, pernah Bu. Nonton berita di TV. Di TV Bu. TV Bu. Oh, di TV. Mungkin melihat secara langsung. Iya Bu, di tempat saya banjir Bu, di Pati ini Bu. Di tempatnya Yuli banjir, ya iya, itu Bu. juga. Itu juga berita, tapi tidak semua fakta itu, tidak semua kejadian itu dinamakan berita. Coba berita itu apa ya? Berita. Suatu kejadian Bu yang berisi fakta sesuai dengan kenyataan. Suatu kejadian, oke. Nah, coba kita lihat ya. Nah, pada hari ini kita akan menyampaikan teks berita, KD-nya mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Mengidentifikasi pengertian berita, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, dan menginterpretasi berita. Tujuannya juga sama, kalian harus paham apa itu berita dan apa itu unsur-unsurnya. Nah, coba kita lihat. Berita adalah informasi sudah terlihat seputar informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu atau aktual. Ya Bu. Iya. Ya sudah ya, terlihat ya. Oke, jadi tidak semua aktual, tidak semua fakta itu bisa dijadikan berita. Loh, kenapa? Nah, kita lihat. Sudah dilihat? Sudah Bu. Berita. Sudah Bu. Keterangan. Sudah Bu. Mengenal kejadian, peristiwa atau kabar. Berita yang teks yang berisi berita tentang segala sesuatu yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi atau diunggah di situs. Berita berisi fakta, tetapi tidak setiap fakta bisa diangkat menjadi berita. Jadi kalau misalnya kejadian banjir tapi nggak dilaporkan, nggak dimasukkan ke situs, nggak ditayangkan di televisi, nggak di dalam media cetak, itu belum berupa berita. Itu hanya cerita belaka, ya, hanya ketok tular apa ya, bahasa Jawa kayak gitu. Dari mulut ke mulut Bu. Iya, kecuali kalau misalnya sudah jadian fakta, akan disiarkan di televisi atau berupa tulisan di media massa, itu yang dinamakan berita. Suatu peristiwa dapat disebut sebagai berita apabila sudah dilaporkan, kayak gitu. Biasanya yang menayangkan berita, yang itu siapa namanya? Menayangkan berita, yang menulis berita? Wartawan. Kayak menulis mungkin jurnalis ya. Jurnalis, ya. Ada yang ingin menjadi jurnalis? Mungkin takut Mbak Bu. Oh, Mbak Yuli juga. Takut ya, Bu. mungkin Mbak Yuli kalau pengen jadi
jurnalis atau wartawan mungkin kejadian banjir di tempat Mbak Yuli itu dilaporkan, ditulis secara rinci gitu. Nanti ada unsur-unsurnya. Ayo kita unsur. Udah tahu unsur-unsur berita? Masih ingat? Atau waktu SD pernah diajarin? Apa? Lupa, Bu. Tahu, Bu. Masih ingat kata-kata 5W1H? Oh iya, Masih, Bu, Bu. kalau itu. Ya, Coba. Mbak Astri coba 5W1H, 5-nya. 5W. Pertama W pertama? What ya, Bu ya? What? What? Why? Oh. When. Where? Lah kok Inggris kabeh tadi nih. Where Iya, Bu. oke. What? Where? When? Nah, ini. What? How. What? When? Where? Why? How. Jadi ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu dengan istilah adiksi, Mbak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berita itu akan runtut, akan baik dan benar, akan tepat kalau mengandung unsur adiksi, Mbak. Nah, misalnya cuma bilang, Mbak Yuli bilang banjir, itu nggak ada di mananya, nggak ada kapannya, itu belum dinamakan berita. Itu hanya cerita saja, bukan berita. Oke, berarti paham ya? Coba diulangi. Paham, Bu. Intan, coba dari tadi diam aja itu. Coba, adik Ya, Simba itu Bu. apa? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Yang terakhir bagaimana, Bu? Bagaimana? Oke. Ibu tayangkan teks berita ya. Coba bisa enggak? Nih. Puncak HUT PGRI ke-77 Kota Semarang. Kelihatan enggak? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Terlihat? Masih belum, Bu. Nah, sudah proses, Bu. Ya. Sudah, Bu. Puncak HUT PGRI ke-77 Kota Semarang jadi tuan rumah dan bakal hadirkan Jokowi. Ya, keren sekali. Ketua PGRI Jateng Dr. Muhdi. PGRI bakal menggelar perayaan ulang tahun PGRI ke-77 dalam puncak acaranya Kota Semarang menjadi tuan rumah yang akan dihelat pada 3 Desember mendatang. Rencananya Presiden Joko Widodo akan dihadirkan pada perayaan umum organisasi profesi guru tersebut. Mudah-mudahan tanggal 3 Desember puncak HUT PGRI ke-77 dan Hari Guru yang ditempatkan di Semarang, Jokowi insya Allah berkomitmen hadir akan memberikan kepastian kebijakan pengangkatan 1 juta guru P3K, kata Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru di Kampus 4 Universitas PGRI Semarang. Nah, dari sekian itu, dari contoh teks berita, sudah bisa kan diidentifikasi unsurnya apa saja? Coba, apa? Mbak Indah coba, apa? Dari berita itu apa? Apa? Bu, tadi kurang jelas, Bu, bacaannya, Bu. Oke, puncak HUT. Puncak HUT PGRI, Bu, yang ke-77. Iya, akan hadirkan Presiden Pak Jokowi, Bu. Jokowi. Di mana? Di Kota Semarang, Bu. Di kampus UGRIS, Bu. UGRIS Semarang. Siapa? Siapa yang mengatakan itu? Ketua PGRI Jawa Tengah, Bu. Iya. Kapan akan dihadirkan Jokowi itu kapan? Pada peringatan HUT PGRI. Pada saat peringatan HUT PGRI. Mengapa? Ya, mengapa? Untuk peringatan HUT PGRI, Bu. Peringatkan HUT PGRI. Bagaimana nanti si Ketua PGRI akan menghadirkan Jokowi dan akan membahas pengangkatan P3K. Dari situ sudah ada pencerahan? Sudah paham?
mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jelas, Bu. Oke, jelas. Ya, sudah bikin kelompok ya? Sudah bentuk kelompok? Kelompoknya Sudah, Bu. Sudah, sampai Bu. Assalamualaikum. jadi kelompoknya heterogen ya. Tidak boleh perempuan-perempuan semua. Jadi campur perempuan dan laki-laki. Oke. Jadi tidak ada kata aku ora bala karo kae. Oke? Jadi semua Oke, kita Bu. bersama. Udah bikin kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kan? Oke. Sebelum kita mengerjakan, sebelum kita diskusi, kalian pasti ingat lagu Dua Mata Saya? Masih, Bu. Ya, oke. Ingat, Bu. Mas kecil saya itu, Ibu. Dua mata saya, hidung saya satu, dua telinga saya, Yang Terus? kiri Yang dan kiri dan kanan. kanan. Dua. mulut saya, bicara Tidak. sopan. Seperti itu? Iya. Kalau dulu kan satu mulut saya tidak berhenti makan. Jadi diganti bicara yang sopan. Jadi sebagai peserta didik, sebagai sebagai generasi pemuda, generasi muda yang baik dan berkarakter harus bicara yang sopan. Oke, Sopan. silakan diskusi. Ibu beri waktu cuma 2 menit saja. Mengidentifikasi Bentar ya, Bu. apa, di mana. Bu, kelompok saya sudah selesai, Bu. Kelompoknya Ida itu sudah selesai. Siapa aja itu Iya, Bu. kelompoknya? Ida, Indah, sama siapa ini, Bu? Yang satu belum kelihatan ini, Bu. Belum ditulis, Ahmad Bu. ya? Ahmad mungkin di belakang itu. Iya. Udin, Bu. Ternyata, Bu, belum nulis. Oh ya, Udin. Ya, ya siap presentasi. Salah satu nanti presentasi depan. Ya, Bu. Ya, itu namanya teks yang di KPD. Ya, Bu. Terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Proses, Bu. Sudah, Bu. Proses sudah. Nah, di LKPD ada teks berita, guru apresiasi, Tias mulai tekuni menyanyi. Nah, jadi dari teks-teks ini, dari teks berita di sini, kalian identifikasikan unsur beritanya. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang adik Simba tadi kan, Bu. Iya, aktif Simba atau 5W1. Bisa, Bu. Sudah ada yang bisa presentasi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silakan, kelompoknya Sri atau Yuli? Kelompok saya, Bu. Ya, Dulu oke. saya, Bu. Ya, Ya, Kak Yuli dulu. dari Apa dari berita, apa di mana ya, siapa? pertama itu apa? Apa di sini yaitu guru apresiasi Tias mulai tekuni menyanyi, Bu. Terus yang kedua oke, siapa? Itu Andita Tias Widianti, mahasiswa jurusan PPKN UGRIS, Bu. Yang ketiga kapan? Kapan di sini saat kelas 5 SD 28 November tahun 2022. Di mana tempatnya ini di UGRIS, Bu, Semarang. Bagaimana Tias menekuni dunia olah vokal bermula saat guru sekolahnya mengetahui bakat bernyanyi hingga disuruh maju di depan kelas. Mengapa? Karena gurunya yakin bahwa Tias berpotensi ikut lomba, Bu. Sudah, Bu. Oke, luar biasa sekali kelompoknya Yuli. Ayo tepuk tangan buat kelompoknya Yuli dan kita semua. Oke, ada yang memberi masukan kepada kelompoknya Yuli? Saya, Bu. Kelompoknya Yuli Ya. sudah bagus sekali, Bu, jawabannya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Udah? Oke, karena waktunya sudah mendekati, kita beri tarik kesimpulan bersama. Coba, Sri, tadi apa pengertian berita, unsur-unsur berita? Pengertian berita adalah Oke, jadi kita tarik kesimpulan. Berita adalah sesuatu kejadian yang faktual atau aktual yang benar-benar terjadi dan dilaporkan, ditayangkan di televisi, di media massa atau di situs-situs web lainnya. Itu namanya kejadian faktual yang ditayangkan, yang dilaporkan namanya berita.
Ada 5 anak, ada 6 unsur. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, jadi ada unsur-unsur itu yang dinamakan berita yang tepat. Nah, dari berita ini, pembelajaran berita ini, apa yang kalian rasakan? Sudah sih sedikit paham Bu tentang Iya, jadi ya. kan tidak semua fakta, tidak semua kejadian itu namanya berita ya Mbak Yulia. Cuma Iya, mau ngomong banjir saja, tapi tidak ditayangkan di televisi, tidak ditulis di media Kadang massa. banyak berita hoax, Bu. Oh iya, ada berita hoax dan berita asli ya, atau palsu. Nah, sudah? Kalian senang hari ini? Senang Bu, bisa nyanyi. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis teks berita. Belajar menulis teks berita. Oke, siap? Ya, Tadi Bu. saya Siap, Bu. pasti bisa menulis teks berita. Oke, sekian pertemuan hari ini. Semoga kalian sehat, kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Berapa menit tadi? Masuk mute Bu Fit.